Alhamdulillah teman-teman, akhirnya road trip pertama kita dari Jakarta menuju Jogja, mampir di Curug Jami, Kabupaten Ciamis selama 4 hari 3 malam. Sudah selesai ya, bukan sudah selesai sih, ini hari terakhir kita berada di kota Jogja. Setelah ini kita akan meluncur ke Jakarta. Nah, kalau kepulangan dari Jogja ke Jakarta kita akan menggunakan tol ya, full tol. Kalau kemarin kita kan ke Jogja tolnya hanya sampai Cileunyi. Nah, kalau sekarang kita menggunakan full jalan tol. Nah, nanti kita akan buat rinciannya berapa biaya road trip perjalanan dari Jogja hingga ke Jakarta, penggunaan BBM berapa, kemudian nanti penggunaan biaya tol juga berapa, nanti konsumsi BBM-nya berapa ya untuk tentunya untuk mobil Calya ini ya. Nah, dan ini rumah persinggahan kita di tempatnya Bapak Roni. Nah, BG House, Home at Yours. Punyanya Bapak Roni ini, kebetulan teman saya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Roni sudah mau menampung keluarga saya di Jogja ya 1 hari. Jadi kita 3 malam itu, malam pertama kita camping di Teras Merapi, malam kedua kita di penginapan, kemudian malam yang ketiga kita di rumahnya Bapak Roni, teman saya ya, teman seperjuangan. Jadi saya mau lihatkan dulu konsepnya di mobil ini. Nah, ini semi camper van ya, semi camper van dadakan. Jadi mobil ini semua jok bagian tengahnya kita buka. Waduh, gelap ya. Jok tengahnya kita buka, nanti kita kasih video yang terangnya ya. Karena ini masih jam 6.30, jadi persiapan kita berangkat ke Jakarta. Jadi semuanya di sini kita jok yang tengah kita buka, kemudian di sini pakai box-box dari bekas peluru gitu ya. Kemudian kita tambahin koper, terus tambahin apa-apa sehingga di sini jadi rata. Jadi rata tuh. Jadi bisa untuk tidur anak. Ya udah, ikuti terus video perjalanan kita ya, road trip kita dari Jogja menuju Jakarta. Kita persiapan start engine. Ini dari tempatnya Bapak Roni. Aduh, dan seperti biasa ya, sebelum pulang kita ini dia sarapan bubur. Kenapa sarapan bubur? Biar cepat lapar lagi guys. Makan bubur dulu. Nah, makan buburnya di sini. Ditraktir langsung sama Kang Roni. Tuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Roni. Aduh, sudah tadi malam kita ditraktir, paginya sebelum kita kembali ke Jakarta juga ditraktir nih. Karena mantap banget. Setelah kita sarapan bubur ya guys di Yogyakarta, kemudian kami langsung mengisi bensin full tank di pom bensin yang memang lokasinya dekat dengan gerbang tol Prambanan yang baru nih. Kenapa isi bensinnya kita full tank? Karena kita ingin tahu konsumsi BBM dari Yogyakarta sampai ke Jakarta, berapa liter yang habis dan seirit berapa mobil kami ini. Kami pakai mobil Toyota Calya G 1200 cc, mobil keluarga yang cukup irit dan nyaman untuk perjalanan jauh. Tapi tentu saja konsumsi BBM ini bisa beda-beda ya guys, tergantung kondisi jalan, kecepatan, dan juga gaya berkendara masing-masing. Setelah semua siap, kita langsung tancap gas dan masuk ke jalan tol Prambanan Solo, lanjut ke tol Trans Jawa menuju arah Jakarta guys. Keren banget ya, kita yang pertama nih mencobain jalan tol fungsional Prambanan. Ikuti terus perjalanan kami dari Yogyakarta menuju Jakarta ya guys, dan nanti di akhir video kita akan hitung bareng-bareng berapa total kilometer dan berapa liter BBM yang kita pakai. Yuk lanjut jalan-jalan bareng Zaki Family Camping, gerbang tol Prambanan. Si keren. Gerbang tol Prambanan masih baru, Grace. Ini pertama kalinya kami lewatin sini ya guys, dan ternyata jalannya masih benar-benar baru, mulus, rapih, dan kelihatannya masih seger. Kemudian menariknya perjalanan tol ini, peralatannya di gerbang tol ini masih terbungkus plastik semua guys. Sepertinya ini masih dalam tahap uji coba kelayakan dan uji fungsional tol ya. Saat kami tap kartu tol ternyata belum ada pemotongan saldo sama sekali, jadi masih gratis. Mungkin memang karena masih dalam masa percobaan, jadi belum diberlakukan tarif. Rasanya seru juga ya
bisa jadi salah satu orang pertama yang nyobain tol baru ini. Jalannya sepi, aspalnya mulus banget, dan perjalanan jadi terasa makin nyaman. Cocok banget dah buat yang mau keluar tol Jogja ke arah Solo atau sebaliknya lewat jalur cepat. Di perjalanan ini dari kejauhan kami bisa melihat dua gunung berdiri megah guys, tapi jujur aja kita nggak begitu yakin itu gunung apa. Mungkin teman-teman bisa bantu tebak di kolom komentar ya. Yang jelas pemandangannya indah banget, bikin perjalanan pagi ini terasa adem dan menyenangkan. Nggak lama kemudian kita pun sampai di rest area pertama guys. Tapi kita agak lupa nih, ini kilometer berapa ya? Karena masih awal perjalanan dan kondisi badan pun masih fit, kita nggak mampir dulu ya. Rest area ini kelihatannya masih baru juga, mungkin bagian dari pengembangan tol baru ini. Perjalanan terus berlanjut dan tak lama kemudian kami melewati rest area kilometer 445 nih. Tapi di sini juga kami nggak mampir dulu ya, karena kondisi badan masih segar dan belum terasa capek. Jadi kita putuskan buat terus melaju saja. Sepanjang perjalanan kita juga kembali disuguhi pemandangan gunung dari kejauhan. Wah, keren banget tuh. Gunungnya berdiri megah dengan langit biru sebagai latar. Serius, ini seperti lukisan hidup. Alam benar-benar kasih bonus pemandangan indah selama road trip ini. Nah, di titik ini kondisi jalan mulai menurun cukup panjang. Jadi buat teman-teman yang juga mau lewat sini, pastikan kondisi rem kendaraan dalam keadaan prima ya. Dan jangan lupa juga jaga kecepatan. Tepat pada pukul 08.49 menit, akhirnya kita sampai di gerbang tol Banyumanik nih guys. Ini menandakan kita sudah keluar dari tol fungsional Prambanan Solo dan masuk ke jaringan tol utama Trans Jawa. Di sini kita melakukan pembayaran tol dan tertera tarif sebesar 141.500. Itu adalah total tarif dari gerbang masuk Prambanan sampai ke Banyumanik ya. Lumayan juga jaraknya, tapi sejauh ini jalanan mulus dan lancar banget. Jadi worth it banget. Setelah bayar tol, perjalanan pun kami lanjutkan lagi. Semangat masih tinggi nih guys, cuaca juga mendukung, dan mobil kakak Lia G1200cc ini tetap terasa nyaman buat perjalanan jauh kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Setelah keluar dari gerbang tol Banyumanik, kita masuk ke jalur utama dan menemui persimpangan besar yang cukup strategis nih guys. Di sini kalau kita belok ke kiri itu menuju Jatingaleh, Banyumanik, dan juga bisa ke arah Simpang 5 Semarang. Tapi karena tujuan kita adalah kembali ke Jakarta, kita ambil jalur lurus menuju ke arah Krapyak, Batang, tentunya lewat ke Jakarta. Bukan lewat, memang tujuannya Jakarta ya. Kemudian kita sampai di titik gerbang tol Kali Kangkung, salah satu titik penting di jalur tol Trans Jawa ya guys. Di sini kita nanti akan kembali bayar tol nih. Nah, ini gerbang tolnya megah banget ya, besar. Panjangnya berapa meter nih? Pokoknya gede banget lah di sini. Karena biasanya kalau pas Lebaran ini di sini agak macet ya, karena volume kendaraannya yang banyak. Setelah itu kita akan tap dulu nih kartu tolnya ya. Nah, coba kita lihat berapa. Kita tap dulu kartu tol ini, dan ternyata 416.000 guys. Aduh, lumayan juga ya. Tapi memang segitu, wajar sih untuk perjalanan panjang dari Semarang sampai ke gerbang tol tujuan berikutnya. Setelah pembayaran beres, kita langsung melanjutkan lagi, gas lagi guys. Perjalanan ke arah barat menuju tol menuju Jakarta. Masih cukup jauh, tapi semangat tetap tinggi nih. Pinggang sudah mulai terasa. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, kami memutuskan keluar tol dulu sejenak dan mampir ke rest area kilometer 389B. Rest area ini berada di jalur arah barat, jadi pas banget buat istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Kita masuk lewat jalur khusus kendaraan kecil ya guys, dan langsung mulai cari-cari tempat parkir. Kebetulan saat ini cukup padat, jadi harus agak muter dulu sambil lihat-lihat lokasi yang kosong. Ya, terus saja kita lewatin ini. Di sini penuh. Kita lanjut ke bagian dalam ya, nyari posisinya yang pas. Di sini juga banyak restoran-restoran besar ya guys. Tuh ada restoran nasi Padang Simpang Raya, kemudian empal gentong, ada juga bakso kota. Wah, pokoknya banyak deh pilihannya. Tuh, terus ada Ciganea.
Ciganea. Oh, bakso kota. Loh, penuh juga tuh kayaknya. Lanjut dulu dah. Oh, ini ada tahu Sumedang juga nih sebelah kanan ya. Ada tahu Sumedang, juga ada Selzon. Nah, ini jualan sale apa ya? Selzon tuh, Salejon. Sale itu Pisang. iya. Ada orang jual pisang di tempat isi baju kayak gitu. Oke, lanjut terus dah. Di sini panas gak sih? Nah, daerah sini dah. Oh, Pujasera 1. Ini restoran besar juga guys, Pujasera 1. Kita yang cari yang agak miring-miring gitu harganya. Jadi kita putuskan aja. Nah, di sini nih ada tempat kosong. Nah, di sini tempat kosong, kebetulan di bawah pohon. Jadi biar mobilnya tidak terlalu panas. Oke, kita ngopi dulu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 09:28. Kita berada di rest area berapa tadi ya? Nggak disiapin dulu kalau mau ngomong itu. Semarang ini ya. Kita ngopi dulu guys karena sudah 98B ya. Oh, 398 tuh ya. Rest area 398B arah ke Jakarta. Kita mau ngopi dulu tengah-tengah aja, Bu. Tengah-tengah aja. Sebelah sini panas. Kita ngopi dulu lah. Berarti kita perjalanan sudah 3 jam dari Jogja sampai Semarang, udah 3 jam ya. Kita minum ngopi. Kita ngopi dulu di sini. Hah? Iya, 389B. Ada kopi, Bu. Kopi hitam berapa kopi? 10.000. Kopi 10.000. Kopi kalau di rest area 10.000 guys. Nah, gitu. Menunya nasi rames 20.000. Nasi mangut. Hah? Nasi mangut. Nasi mangut 20.000. Nasi gudeg 25.000. Gudeg, nggak bisa denger dia ya. Nasi rawon. Itu kan kata-kataku, jangan diambil kalau kata-kata orang itu. Nasi putih 5.000. Ini apaan? Aram-aram. Ini aram-aram. Yang ini kok panjang? Bedanya apa? Ini nggak ada isi, yang ini dalamnya ada isi. Ini Oh. kayak lemper gitu, kayak apa? Yang ini ada isinya, ini nggak ada isinya. Ini berapaan, Bu? Itu 4.000, yang ini 5.000. Panas soalnya. Ini 4.000 kecil tapi ada isinya ya. Masya Allah. Macam oncom itu macam. Oh. Lontong. Kalau oncom kan Ini berapaan? tempe ya, tempe. Ini telur asin 5.000. Terus sini 5.000. Makan apa ya? Yakin mau makan? Kalau ayam kalau makan belum mau. Milo anget apa? Gorengan aja. Minumnya apa, Dek? Milo? Mau Milo. Milo panas apa es? Milo berapaan, Bu? Milo 10. Sama 10 ya semua ya. Arem-arem itu kalau di tempat emak itu lontong yang diisi. Kalau di sini arem-arem namanya. Posisi Kakalia. Posisi Kakalia ada di sana ngumpet, guys. Oh. Sini parkiran mobil kecil, sana parkiran truk. Oh. Kita Kakalia nggak dicas dulu ya? Di sini ada tempat ngecas nih. Kita harusnya kita cas dulu nih. Tapi karena baterainya di atas tuh yang box putih masih full, jadi nggak usah dicas dulu lah. Supirnya aja yang dicas. Kita makan ini marem-marem dulu. Marem-marem. Marem tuh enak. Bahasa apa? Marem itu mata ditutup. Merem. Hahaha. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:05. Kita sudah selesai ngopi, guys. Pusat oleh-oleh Semar, lumpia Semar, tahu bakso.
Nih SPBU 398B. Kita lanjut lagi perjalanan menuju Jakarta. Nanti kita istirahat lagi di rest area Cipali. Oke. Alhamdulillah setelah ngecas dengan segelas kopi hitam, kemudian makan arem-arem, nah, kita akan lanjutkan lagi perjalanan ini ya guys. Mudah-mudahan di perjalanan nanti kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita perlahan keluar dari tempat kita parkir tadi. Di sini juga banyak restoran-restoran itu ya, kanan kiri itu banyak banget, pokoknya banyak pilihan. Mau pilihan yang harganya mahal atau harganya yang sedang-sedang saja, di sini banyak. Mau makan di restoran banyak, mau makan di UMKM juga banyak ya. Di sini juga tadi ada restoran apa namanya tuh, ayam. Wah, di depan itu ada restoran Subali, spesialis sate. Raja sate bukan spesial. Kita berbelok ke kanan ke arah keluar. Oh iya, di sini masjidnya keren banget ya. Tuh namanya Masjid Sabilun Najwa. Keren banget masjidnya. Tapi ini kan belum waktunya sholat, jadi kita lanjut aja terus. Oh ya, kita juga nggak isi BBM lagi ya guys, karena dari tadi masih full tank. Baru perjalanan sekitar 3 jaman dari Jogja. Jadi konsumsi BBM-nya masih irit banget. Setelah istirahat cukup dan kondisi badan mulai segar, kita langsung bergabung lagi ke jalan utama. Nah, ini menuju Jakarta ya guys. Selamat tinggal rest area. Lupa lagi 3 berapa tadi. Nah, ini dia rest area 389B. Selamat tinggal ya. Mudah-mudahan waktu ke depan ada waktu lagi kita mampir lagi. Dari sini perjalanan masih jauh, jadi kita kasih musik dulu ya guys. Kami berjalan menuju alam terbuka, menikmati keindahan alam yang mempesona. Camping keluarga di bawah bintang-bintang, menjelajahi keindahan alam yang luas. Keindahan ini membuat hati kami senang. Keindahan alam yang mempesona. Camping keluarga di alam terbuka, menikmati keindahan alam yang luas. Kami mendirikan tenda di Oke guys, perjalanan pun terus berlanjut dan akhirnya kita sampai di salah satu spot paling ikonik di jalur tol Trans Jawa ya, yaitu Jembatan Merah Kalikuto. Ya, benar sekali, kita melintas di bawah jembatan Kalikuto yang terkenal itu guys. Warnanya yang merah mencolok, konstruksinya yang melengkung gagah di atas Sungai Kuto. Benar-benar jadi landmark khas jalan tol di wilayah Batang ini. Keren banget ya. kami menikmati keindahan alam yang mempesona. Camping keluarga, harmonis dan bahagia di alam terbuka, di alam terbuka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kami memutuskan untuk istirahat kembali di rest area kilometer 101 ya guys. Ini kilometer yang arah Jakarta. Kita masuk ke jalur kendaraan kecil lagi nih. Dan langsung disambut dengan suasana rest area yang ramai dan tertata rapi. Keren banget di sini pokoknya. Di sini banyak banget pilihan tempat makan dan ngopi ya. Kelihatan ada Starbucks dan juga berbagai restoran-restoran lainnya di kanan kiri. Pokoknya lengkap dah di sini mah, dari makanan berat sampai cemilan semuanya ada. Sambil lihat-lihat dulu, nyari posisi yang pas untuk berhenti biar tidak kepanasan tentu saja ya.
Biasanya kita nyari yang di bawah pohon gitu. Jadi nanti kalau setelah kita istirahat, kita mulai start lagi, tidak terlalu kepanasan banget. Kita parkirnya di sini aja dah, biar agak terlindungi, biar tidak langsung kena sinar matahari. Jadi kita akan makan di restoran Ibu Haji Ciganea. Tempat ini menyajikan makanan khas Sunda ya guys, dan suasananya juga cukup nyaman banget buat makan bersama keluarga. Menunya juga khas banget, mulai dari sayur asem, ikan goreng, sambal, ayam goreng, burung dara, terus pete, jengkol. Pokoknya pas banget dah buat isi energi dulu ya sebelum melanjutkan perjalanan. Ada sate juga tuh, sate Marangi. Sambalnya ada 2 macam ya. Ada sambal mentah, ada sambal mateng. Pas banget lah pokoknya. Ada ikan juga tuh. Kita tinggal pilih aja, tapi jangan diicip semua ya. Kalau diicip semua, walaupun cuma diicip sedikit, tetap aja harus dibayar. Jadi kita yang benar-benar dimakan aja. Setelah selesai makan di rumah makan Ibu Haji Ciganea yang menyajikan masakan khas Sunda yang lezat dan menyenangkan, perjalanan pun kami lanjutkan lagi ya guys, menuju Jakarta. Di sisi kiri rest area ini juga tuh ada masjid yang bagus banget ya, arsiteknya keren banget nih. Kok bisa bikin masjid seperti ini, ada kayak payungnya gitu ya, kayak di Arab sana. Bagus pokoknya nih, tapi kita juga belum berhenti di sini karena belum waktunya sholat duhur ya. Kita lanjut dulu perjalanan ini. Ini adalah masjid rest area kilometer 101 dan kami jadi ingat dulu kami juga pernah berhenti di sini saat pulang dari perjalanan dari Subang ya. Waktu kita camping di Ciater. Oh, pokoknya banyak kenangan ya di sini. Tuh tadi kita sempat berhenti di situ. Tentu saja kali ini kami juga tidak mengisi bahan bakar ya guys, karena tangki masih cukup. Sejak awal berangkat dari Jogja, rencananya kita baru akan isi BBM setelah sampai di Jakarta, biar bisa sekalian dihitung total konsumsi BBM-nya berapa liter habis untuk perjalanan dari Yogyakarta hingga sampai di Jakarta. Nah, kita melewati SPBU. Kemudian di sini juga banyak yang sengaja istirahat ya. Karena pas banget ini untuk istirahat atau pengistirahatan, tempat istirahat terakhir ya. Sebelum yang arah Jakarta atau arah ke Bandung. Nah, di sini tempat istirahat terakhir. Jadi bagus banget, pas banget. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Nah, kita bergabung lagi dengan jalanan utama Tol Cikampek. Ini bener ya, Tol Cikampek Jakarta. Setelah istirahat dan makan enak di rest area kilometer 101 ini, kami kembali bergabung ke jalan tol utama ya guys. Di sini harus hati-hati, jangan lupa kasih sen. Lihat kanan dulu, takutnya ada yang, apalagi sebelah kiri ini biasanya kan jalurnya truk. Jalanannya masih mulus dan lancar, perjalanan terasa nyaman ya guys. Awalnya nih, nah awalnya tuh tidak terlihat ada apa-apa ya, tapi ternyata cuaca mulai berubah nih saat kami sampai di Jalan Layang MBZ. Awan gelap menyelimuti dan gak lama kemudian hujannya deras banget. Hujan turun deras, saking derasnya jalanan sampai gak terlalu kelihatan jelas ya. Jarak pandang terbatas dan kita memang harus ekstra hati-hati nih di sini. Kita nyalakan juga lampu hazardnya ya. Lampu utama juga kita nyalakan biar bisa kelihatan sama pengendara lain. Hujannya, aduh, nggak berhenti-berhenti sampai setelah itu. Nah, ini pertigaan. Sampai kita belok ke kiri ke arah Halim ya, ke arah Halim. Hujannya nggak berhenti-berhenti. Suasana jadi dramatis dan menegangkan, tapi alhamdulillah lah semuanya tetap aman. Perjalanan terus kami lanjutkan pelan tapi pasti menyusuri hujan menuju Jakarta ya guys. Nah, di sini kita langsung belok kiri ke arah rumah kita ya. Nah, di sini langsung belok kiri. Kalau lurus itu ke arah dalam kota ya.
ke arah Cawang. Nah, kita langsung berbelok ke kiri menuju ke arah Bandara Halim Perdana Kusuma. Di sini juga masih terus berlanjut hujannya tuh. Hujannya deras banget. Dan tidak terlalu kelihatan motor. Biasanya kan di sini banyak motor-motor tuh. Perjalanan Karena hujannya deras banget jadi motor pun tidak ada. Nah, di sini kita akan mengisi BBM langsung full tank lagi di sini. Kita akan tahu berapa konsumsi BBM yang telah kita pakai atau habis berapa BBM dari Yogyakarta sampai di sekitar Halim Jakarta Timur ini ya guys. Nah, di sini ada pom bensin, kita akan isi full tank dulu. Nah, kita berbelok dulu ke kiri, hati-hati di sini. Dan hujannya pun masih terus berlanjut ya guys. Hujannya deras banget. Oke teman-teman, kita akan coba lihat habis berapa liter kita perjalanan dari Jogja sampai Jakarta ya. Kemarin kita tidak sempat ngisi karena hujannya deras banget ya. Jadi dari Jogja kita full tank, nyampe di Jakarta kita tinggal satu strip ya. Nanti kita coba lihat habisnya berapa. Oke. Alhamdulillah sudah kita isi full tank lagi ya guys. Ternyata 31 liter. Jadi jarak tempuh dari Yogyakarta sampai ke Jakarta Timur itu 543 km. Habiskan BBM sebanyak 31 liter. Ya, kalau harga BBM 10.000 berarti taruh aja 310.000. Nah, 310.000. Jadi cara penghitungannya gini ya, 31 dibagi 543. Jadi 1 liternya itu nggak nyampe 1 liter per kilometernya, atau kita balik aja deh. Nah, ini 543 dibagi 31, jadi 17,5 km per jam guys. Ini untuk si Kakhalia ya, konsumsi BBM-nya. Irit banget, pokoknya mobil ini super irit. Jadi kesimpulannya total biaya BBM 310.000 untuk jarak 543 km guys. Irit banget, pokoknya keren. Dan akhirnya untuk perjalanan road trip kami dari Jakarta ke Yogyakarta, kemudian dari Yogyakarta kembali ke Jakarta sudah selesai. Alhamdulillah dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Terima kasih yang sudah nonton video kita. Silahkan di subscribe, di like, di komen juga. Terima kasih semuanya. Atas doa semuanya juga kita bisa selamat sampai kembali ke Jakarta. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.